Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani qawli wahdi qalbi ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ta'alina futuhal arifin amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kemudahan pada kesempatan di malam hari ini untuk mengkaji ilmunya, dan semoga apa yang akan kita dapatkan pada kesempatan kali ini dijadikan ilmu yang manfaat dan diberikan keberkahan sehingga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang Arkanuddin. Pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Arkanuddin, yaitu bab pertama di kitab Subhatus Saminah karya Al-Imam Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan sebelumnya yang dibawakan oleh Al-Ustaz Ali Mu'tasim, dijelaskan bahwasanya kitab ini, kitab Subhatus Saminah Nazm Safinatun Najah, di sini ada beberapa masail yang ditambahkan oleh An-Nazim Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad. Dan di antara masail tersebut adalah masalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Ar-rukun dalam bahasa Arab yaitu janibu syai' al-aqwa. Janibu syai' al-aqwa, sisi hal yang paling kuat dari sesuatu, itu adalah ar-rukun. Makanya sering disebut ar-rukun adalah tiang, karena pada suatu bangunan, sebesar apapun bangunan itu, jika tidak ada tiang, bisa jadi bangunan tersebut runtuh. Makanya tiang terkadang disebut juga ar-rukun. Baik, itu secara bahasa. Adapun istilah orang Arab mengatakan ar-rukun adalah juz'un minal mahiyyati la tatahaqqaqu illa bihi, yaitu bagian dari esensi, bagian dari sesuatu yang hanya dapat dicapai melaluinya. Jadi kita tidak bisa mencapai sesuatu hal kecuali kita harus melalui hal tersebut. Seperti itu. Kita tidak bisa mencapai agama Islam yang sempurna atau agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang sempurna. Kita tidak bisa memilikinya kecuali kita telah memiliki tiga hal tersebut. Jika salah satunya kurang, maka kita tidak bisa mencapainya dengan sebenarnya. Itu adalah rukun secara istilah. Adapun ad-din secara bahasa adalah at-ta'ah wal jaza wal hisab. Ada yang mengatakan wal ibadah, ya, ketaatan, balasan, perhitungan, ibadah, itu adalah ad-din secara bahasa. Walaupun sebetulnya banyak makna lain daripada kata ad-din. Tapi kalau kita perhatikan dari arti ad-din secara bahasa tersebut, itu cukup untuk menjelaskan perjalanan hidup manusia, ya. Karena di situ disebutkan at-ta'ah. Pertama kali manusia diciptakan adalah untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk menyembahnya atau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Makanya di sini ad-din adalah at-ta'ah. Kemudian wal jaza.
Setelah ada ketaatan, pasti ada balasannya. Wal hisab, dan juga ada namanya nanti di akhirat itu adalah yaumul hisab, seperti itu. Ta'a wal ibadah wal jaza wal hisab, seperti itu. Baik. Itu secara bahasa agama, secara bahasa ad-din. Kalimat ad-din secara bahasa Arab. Adapun ad-din secara syariat adalah ma syara'ahu Allahu ta'ala ala lisan nabiyhi minal ahkam. Ya, itu ad-din secara syariat, yaitu segala sesuatu yang Allah syariatkan melalui lisan atau melalui perantara lisannya Nabi Muhammad SAW. Ya, hukum-hukum yang Allah syariatkan, segala sesuatu. Maksud di sesuatu di sini adalah hukum-hukum. Hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui perantara lisannya Nabi Muhammad SAW, baik itu Al-Quran, dalam bentuk Al-Quran, ataupun hadis Nabi SAW. Langsung saja, qaulun nadim ad-dinu ma ja'a bihil basyiru. Nah, ini sesuai dengan apa yang dibawakan oleh An-Nazim Al-Habib Ahmad Masyhur bin Tha Al-Haddad. Ad-dinu ma ja'a bihil basyiru an rabbihi liyahtadil jumhuru. Agama, ad-din adalah sesuatu yang dibawa oleh Al-Bashir. Al-Bashir yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad SAW. An rabbihi, dari Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang mana tujuannya adalah liyahtadil jumhuru, agar manusia ini mendapatkan petunjuk, atau agama tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW agar bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia atau makhluknya Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, seperti itu. Ya. Adapun kalimat Rabb, di sini ada kalimat Rabb, ya. Yang dimaksud dengan kalimat Rabb, apa itu kalimat Rabb? Kalimat Rabb banyak sekali artinya dalam bahasa Arab. Hanya saja kalimat Rabb ini adalah kalimat yang paling spesial. Kenapa spesial? Karena kalimat Rabb ini tidak diucapkan kepada selain Allah. Jadi kalimat ini khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalimat Ar-Rabb. Adapun artinya banyak sekali. Al-Malik, Al-Muslih, ya. Semuanya artinya adalah seorang raja. Tapi secara bahasa itu mempunyai beberapa makna, sehingga disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Badawi dalam sebuah syair, ma'anir rabbi ma'budun murabbi khaliqun malikun maulal ataya kathirul khairi sayyiduna muhitu mudabbirun jabirun kasral baraya wa sahibun sabitun kada qaribu wa jami'un muslihun niltal mazaya. Makna kalimat Ar-Rabb adalah diantaranya adalah Al-Ma'bud, yang maha disembah, Al-Murabbi, yang maha mendidik, ya, kalau secara bahasa. Al-Khaliq, maha pencipta. Al-Malik, ya, raja. Maulal Ataya, maha memberi. Kathirul khairi, Sayyiduna muhitu, yang meliputi. Mudabbirun jabirun kasral baraya wa sahibun sabitun kada qaribu. Makanya tidak salah orang mengatakan bahwasanya Allah itu dekat. Dekat, qarib. Karena Rabb, sifatnya Tuhan, adalah qaribun, dekat. Jami'un muslihun niltal mazaya. Itulah arti-arti daripada kalimat Ar-Rabb. Kemudian selanjutnya maja'a bihil basyiru, yang dimaksud adalah sesuatu yang didatangkan oleh Al-Bashir. Kenapa disifati oleh Al-Bashir? Karena ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, atau kami mengutusmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam syahidan, gitu, sebagai saksi, wa mubasysyiran, dan pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan samping itu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nazir, yaitu yang maha memberi peringatan, ya, nazir. Dan juga sesuai dengan kenapa di sini
An-Nazim mengatakan ad-dinu ma jaa bihil basyiru. Agama yang benar adalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Hal ini beliau ambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama di samping Allah adalah Islam. Di sini kenapa beliau bisa seperti itu? Ulama menjelaskan bahwasanya karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyandangkan sesuatu dengan namanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali sesuatu tersebut adalah berharga gitu. Adalah sangat penting. Seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah, martabat tertinggi ya, karena bisa disandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Itu juga al-Islam. Allah tidak mengatakan agama lainnya, melainkan mengatakan al-Islam. Al-Islam adalah agama yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya dikatakan an rabbihi liyahtadil jumhuru. Wal huda al-yahtadi, al-huda ihtada yahtadi. Al-huda adalah artinya petunjuk ya. Ad-dalala wa tabyin, sebagaimana yang disabdakan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, awalam yahdi lahum. Artinya dari kalimat ini, ad-dinu ma ja'a bihil basyiru an rabbih liyahtadil jumhur, artinya bahwasanya semua hukum yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik yang dicakup dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari ucapannya, takrirnya, pekerjaannya, atau yang lainnya, yang diambil oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu Allah berikan untuk memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya, baik manusia ataupun jin. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira." Ya Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, wahai tidaklah kami, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, Allahumma shalli alaihi, illa kafatan lin-nasi, melainkan untuk seluruh manusia, basyiran sebagai pembawa kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pembawa peringatan. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata-kata al-alamin ini, al-alam ma siwallah, selain Allah, berarti seluruh makhluk ya, seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa irsaluhu lil malaikati. Sekarang ada khilaf ya. Tadi kan irsalul lil insi, jinni wal ins ya. Manusia dan jin. Sekarang ada malaikat. Wah, gimana? Apakah ini kalau di dalam pembahasan itu irsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam taklif au tasyrif. Taklif au tasyrif. Ittifaq bahwasanya irsal atau diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada manusia dan jin itu adalah risalatut taklif. Yang khilaf adalah di malaikat. Apakah diutusnya Nabi Muhammad SAW kepada malaikat itu taklif atau tasyrif? Tasyrif, penghormatannya. Sini Ibnu Hajar mengatakan bahwasanya sama risalahnya, risalatut taklif. Ya, beliau mengambil pendapatnya atau sama pendapat dengan Imam As-Subki dan yang lainnya. Bahkan kata beliau, Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di mungkin di seluruh dunia ini ya. Jami'il kainati min hayawanin, khususnya di bumi ini ada hewan, benda mati ya kan, karena
pada hakikatnya hewan juga bisa berbicara dengan Nabi SAW, dan Nabi Muhammad SAW paham akan bahasa yang diucapkan oleh hewan. Sebagaimana pada waktu itu onta dan al-jamad jid'un nakhl pada waktu itu ya, pelepah korma dan batu. Nah, itu risalatu ta'arif namanya. Ya, risalatu ta'arif. Jadi risalatu ada 3, ada risalatu ta'arif, risalatu tasyrif, ada juga risalatu taklif. Risalatu ta'arif kepada hewan-hewan dan benda mati. Kemudian risalatu tasyrif menurut sebagian ulama yaitu kepada malaikat. Risalatu taklif yang secara ittifaq kepada manusia dan jin. Wa ma min nabiyyin illa ursila liqaumihi khassatan illa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah nabi diutus kepada suatu kaum tertentu kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ursila illa kafatan linnas wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala an-nazimu, karena itu Nazim juga mengatakan liyahtadil jumhuru, semuanya tanpa terkecuali ya. Kemudian selanjutnya tashmuluhu salasatun arkanu al-islam wal imanu wal ihsanu. Tashmuluhu ya, ad-din, kata-kata ad-din itu mencakup 3 hal. Yang pertama adalah al-islam, kedua adalah iman, ketiga adalah al-ihsan. Ketiga hal ini harus saling berbarengan ya. Tidak bisa salah satunya copot. Kalau satunya copot berarti agamanya itu nukson, fi nukson, ada kekurangan gitu, nggak lengkap gitu. Seperti itu ya. Dan 3 hal ini diambil dari hadis Jibril alaihissalatu wassalam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang sangat panjang ya. Bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin itala alaina rajulun ila akhirih, sampai Nabi Muhammad SAW ditanya dan menjawab, ditanya lagi menjawab, lagi ditanya lagi menjawab, kecuali pertanyaan terakhir mata sah gitu. Kemudian Nabi juga di akhir hadis tersebut menjelaskan kepada Sayyidina Umar bahwasanya yang barusan datang adalah Sayyidina Jibril alaihi salam. Atakum yu'allimukum dinakum ya Umar, innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Ya, 3 yu'allimukum dinakum, bahwasanya Jibril barusan datang untuk mengajarkan kalian tentang agama kalian. Agama kalian berarti di situ diambil ada al-Islam wal iman wal ihsan. Al-Islam yang pertama ya. Al-Islam, apa itu Islam? Al-Islam adalah secara bahasa, secara lughah adalah mutlaqul inqiyad, kepatuhan secara mutlak. Orang kalau istaslam itu pasrah ya. Islam patuh, orang pasrah patuh, pasrah. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah kepatuhan dengan hukum syariat ya. Al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah al-amaliyah. Itu al-Islam. Al-inqiyad lil ahkam syar'iyyah al-amaliyah, yaitu kepatuhan terhadap hukum syariat ya, hukum syariat praktis ya, amal, tentang amal itu al-Islam. Pembahasannya nanti ada rukun Islam juga ada 5 dijelaskan di depan, dan nanti juga ada rukun iman yang 6 dijelaskan juga di fasa-fasa berikutnya. Kemudian selanjutnya wal imanu. Iman secara bahasa adalah at-tasdiq, sebuah keyakinan.
keyakinan apapun itu adalah iman menurut bahasa. Anda yakin kepada seseorang, berarti Anda memiliki iman kepada seseorang tersebut secara bahasa. Ya. Adapun secara istilah adalah keyakinan dan kepasrahan atau tasdiq wal iz'an, ya, terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dari hal-hal yang telah diketahui dari urusan agama secara daruri, yaitu at-tasdiq wal iz'an lima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-dini bid-darurah. Itu adalah al-iman. Ya, nanti contoh-contohnya di depan banyak. Nanti disebutkan di kesempatan selanjutnya insyaallah taala. Dan yang terakhir adalah al-ihsan, yang ketiga. Ihsan, ya, ihsan. Ihsan adalah sesuai yang disebutkan dalam hadis anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini adalah martabatul ihsan. Martabatul ihsan dari sini diambil ada dua. Yang pertama, kita menyembah Allah itu seakan-akan kita melihat Allah, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sampai derajat musyahadatul haq. Musyahadatullah Subhanahu wa taala, maqam musyahadah. Ada juga yang kedua adalah enggak sampai maqam musyahadah, tapi dia itu merasa bahwasanya dia itu selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seperti itu. Itu al-ihsan, dua derajatnya ihsan, ya. Adapun ihsan secara bahasa, ya, secara bahasa al-ihsan itu diddul isaah. Ihsan itu maknanya kebagusan. Al-isaah adalah kejelekan, ya. Adapun secara syariat, ihsan adalah itqanul ibadati bi'adaiha 'alal wajhil ma'muri bihi ma'a ri'ayati huquqillahi ta'ala wa muraqabatihi wa istihdari 'azamatihi wa jalalihi ibtidaan wastimraran, ya. Al-ihsan adalah kesempurnaan ibadah dengan melaksanakannya menurut tata cara yang diperintahkan. Jadi tidak cukup hanya Islam mengetahui fikih-fikih ibadat, ya, tata cara sholat dan sebagainya tidak cukup, tapi kita juga harus mempraktekannya sesuai apa yang kita ketahui dari syariat tersebut. Sholat, gimana caranya sholat yang benar, khusyuk dan sebagainya, apa maksud dengan apa yang dimaksudkan dengan sholat, apa yang tujuan adanya sholat dan sebagainya, ya. Jadi sholat itu tidak hanya sekedar takbiratul ihram, berdiri, ruku, sujud, i'tidal, ya, dan sebagainya. Tidak hanya seperti itu, tapi ada dari segi maknawi apa yang harus kita renungi dari sholat. Maksud daripada sholat adalah apa? Seperti itu. Kemudian beliau di sini melanjutkan dengan wa huwa ala qismaini ahaduhuma. Ihsan itu terbagi menjadi dua sebagaimana yang sudah disebutkan dari tadi, ya. Yang pertama adalah orang yang sudah nyampe musyahadatul haq, yang kedua tidak sampai musyahadatul haq, hanya saja dia merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala muttali'un alaihi, terus memantaunya, wa musyahidul lahu, ya. Nah, ini sesuai yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Fa illam takun tarahu fi jami'il ahwali wal ikhlasi lahu fi jami'il a'mali fala taghfal. Ini maksudnya daripada fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Artinya adalah walaupun sekiranya Anda tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tapi setidaknya jangan sampai Anda lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu ada di marhalah atau di marhalah maqam ghaflah. Ghaflah, lupa daripada pantauan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sampai kita lupa bahwasanya Allah itu al-alim, yang maha mengetahui, ya, segala hal apa yang kita lakukan. Dan beliau di sini menutup pembahasannya dengan sebuah bait syair, ya, yang berbunyi idza ma khalauta dahra yawman fala taqul
khalautu walakin kul alayya raqibu. Jika engkau sedang sendiri, jangan katakan aku sedang sendiri, akan tetapi katakanlah diriku ada yang mengawasi. Itulah pada arti daripada bait yang dibawakan beliau. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.